warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu di Palestina sana. Jadi saya ulangi dari awal lagi. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Asra perjalanan malam. Isra perjalanan di waktu malam. Bahkan dalam ayat itu lailan. Tafsirannya ay minal laili. Dalam artian sangat sedikit waktu yang dialami Rasul. Sebentar, setomat banget. Ya. Bahkan konon ceritanya perjalanan Nabi sebegitu luasnya, itu begitu Nabi balik lagi, ibarat tempat duduk itu masih hangat, belum sempat mendingin, Nabi sudah kembali lagi. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak masuk menurut nalar sehat. Memang urusan Gusti Allah tidak bisa dihubung-hubungkan dengan akal, karena akal sangat terbatas. Ya, bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan ujian terberat bagi keimanan. Kalau nggak percaya, ya kufur. Kayaknya di situ. Sekarang gini, kok bisanya apapun yang dialami Nabi itu Nabi terima beres, karena bahasanya asra. Kalau bahasa saro itu artinya jalan malam. Tapi kalau asra, Allah yang memperjalankan. Ya, sekarang contoh, Bu, andaikan jam putaran menit, ada sekon menit, ada sekon apa untuk menunjuk jam, menitan, dan itu kalau berjalan secara normal ya seperti itu. Menitan 60 detik putaran berarti 1 menit. Kemudian sekon berikutnya 1 putaran lagi jadi 1 jam. Menurut ukuran kan begitu umumnya. Tapi kalau kita yang muter, ya kita putar semau kita, biar satu menit bisa berputar-putar berapa kali jam. Itu kalau kita yang muter, karena kita yang punya keinginan. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau Nabi berjalan normal sesuai biasa, tentu membutuhkan waktu yang lama, dan itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Allah yang menghendaki, lain halnya. Makanya bahasanya subhanalladzi asra. Yang memperjalankan adalah Allah. Kalau Allah yang sudah punya mau, kita mau apa? Semuanya bisa saja terjadi. Karena saking besarnya, dahsyatnya peristiwa ini, sehingga awal ayatnya diawali dengan subhana. Jarang ayat-ayat yang diawali dengan kalimat itu. Karena itu sebagai perhatian bahwa setiap ada ayat subhana berarti peristiwa yang akan diceritakan itu pasti peristiwa besar. Peristiwa besar. Sebagaimana kita kalau mau contoh, kita mau menceritakan sesuatu yang besar, paling mesti di muka dimaisi. Wah, ini luar biasa ini. Padahal selalu di mukadimai dengan kalimat yang menggemparkan. Ini menunjukkan bahwa cerita yang akan disampaikan ini cerita yang luar biasa. Seperti subhanallah juga. Baik, kita kembali kepada sampainya di Baitul Maqdis, ternyata Nabi sudah ditunggu oleh seluruh arwah para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Disitulah Nabi bertemu dengan yang namanya arwah mutajarridah, mutasyarrifah, mutafarriqah. Ada arwah mutasyarrifah, ada arwah mutajarridah, ada arwah mutafarriqah. Mutafarriqah itu artinya tadi diawali dulu Pak.
dari awal mutajarika. Nabi itu konon ini kan belum saya ceritakan ke surga dong. Tapi ini saya tak dahulukan dulu. Nabi di surga, diperlihatkan surga. Beliau bertemu dengan roh mutajarridah. Di sana beliau melihat bertemu dengan seorang laki-laki, anak muda. Ternyata setelah bercakap-cakap, beliau ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Nabi juga bertemu yang namanya Wali Mastur, yang bernama Uwais Al-Qurni. Padahal keduanya ini belum diciptakan, artinya jauh belum dilahirkan, tapi rohnya sudah ketemu Rasulullah. Ini disebut roh mutajarridah, roh yang murni, roh tapi bisa ketemu di surga. Jadi roh tapi jasadnya belum dilahirkan. Kemudian Nabi di sana juga ketemu orang yang masih hidup di dunia. Ketemu Bilal, ketemu siapa, ada perempuan dua, saya lupa namanya. Ketemu itu. Padahal orangnya masih hidup. Ini disebut roh mutasyarrifah, roh yang sudah menyatu dengan jasad. Tapi kok rohnya ada di sana juga? Ini namanya roh mutasyarrifah. Makanya bisa saja terjadi. Nah, kemudian yang dialami Rasul saat itu di Masjidil Aqsa adalah bertemu dengan roh-roh mutafarriqah, roh yang dulunya sudah menyatu dengan jasad, kemudian berpisah karena kematian. Di sana ketemu Nabi Adam. Nabi Adam yang sahabat, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi dan seterusnya. Nabinya kan sahabat, tapi di situ ngumpul semuanya roh. Rohnya ngumpul di situ, menemui Nabi, menyambut kedatangan Nabi. Di sinilah disebut roh mutafarriqah, roh yang sudah berpisah dari jasadnya mati. Nah, roh yang mutafarriqah ini berkelas-kelas. Jadi ngaji ini rontok tuwen. Artinya kelas-kelas ini, kalau roh ini roh wali, roh kekasih Allah, bisa diberi kemampuan yang namanya mutajassud. Tajassud itu berat berjasad. Bisa diberi kemampuan untuk membentuk jasad sendiri. Ya, makanya nggak usah heran kalau umpamanya ada orang di haji di Makkah, tahu-tahu ketemu Mbah Yai ini, ketemu guru ini. Padahal sang guru ini wafat sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kok bisa ketemu ya? Nah, ini roh mutafarriqah yang kelasnya wali, yang diberi kemampuan tajassud namanya, membentuk jasad. Ya, dan itu hal yang wajar. Termasuk ya, bahkan orangnya masih hidup bisa tajassud. Ini enggak cerita bohong, enggak cerita nyata. Satu orang ya, bisa bertempat di beberapa tempat dalam satu saat yang sama. Ya, di sini ada Mbah Yai, ternyata di sana juga ada Mbah Yai lagi. Ternyata di sana Mbah Yai juga mendatangi acara juga di waktu yang sama. Nah, makanya di sini, ini yang datang siapa? Ada yang mengatakan Korea dan sebagainya. Itu tadi mungkin hubungannya dengan rohul mutafarriqah yang kelas wali, yang bisa mutajassud. Tajassud dari kata jasad. Jadi membentuk jasad. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap tahun memperingati Isra Mi'raj harus mendapatkan hikmah besar, bukan hanya dari cerita perjalanan. Bukan hanya dari cerita perjalanan, itu sudah setiap kali disampaikan. Yang paling inti dari perjalanan Isra Mi'raj adalah Nabi saat itu, ini pokoknya tak duluan sampai nguarep, kita singkat betul. Ya, ketika sampai di namanya Sidratil Muntaha, tempat di mana arsy Allah dimulai. Tempat itu, malaikat Jibril saja sudah tidak mampu ngikut Nabi. Sudah, ya Muhammad, aku sampai di sini saja. Silahkan engkau berjalan, lanjut. Loh, kok
Aku ditinggal sendirian Jibril. Enggak, bukan begitu. Aku sudah tidak boleh memasuki tempat itu. Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah sampai-sampai Jibril pun tidak mampu mengikuti. Karena nur yang ada di Rasulullah asli dari sononya. Ya, asli dari sononya. Maka Jibrilnya dari Rasul. Ya, itu. Sampai Nabi itu berpesan, Jibril, cara bahasa bebasnya, emangnya kamu titip apa? Kalau nanti aku ketemu Allah, apa yang kamu mau? Jibril mengatakan, ya as'alullah rabbi azza wa jalla al-aman an makrihi wa suktihi. Ini petunjuk bagi kita. Ternyata Jibril saja bertawassul kepada Nabi. Nabi bertanya, ya Jibril, kamu titip apa? Cara bahasa kita kan, ya wis, kamu di sini. Sekarang kamu titip apa? Kata Jibril, mintakan kepada Allah, untukku, agar aku diberi keamanan, aman sentosa, dijauhkan dari murkanya. Ini Jibril saja minta doa begitu. Ini namanya kan Jibril saja bertawasul kepada Nabi, apalagi kita. Menurut tawasul jadi bid'ah. Jibril bertawasul. Ya, baik, langsung. Nabi konon ceritanya di situ sampai melewati 70.000 hijab. Setiap kamar, setiap bilik ada yang menjaga. Ribuan malaikat. Pokoknya nggak bisa ceritakan panjang lebar lah. Mendetail, nggak usah. Langsung saja sampai di sebuah tempat yang namanya Istawa. Tempat di mana nanti kalau saya sebut Allah bersemayam, benar bangun yang gunung, ini salah pahami. Yang jelas di situ Nabi menyaksikan kedahsyatan aras yang luar biasa, tidak bisa digambarkan. Nabi sendiri nggak bisa menggambarkan. Pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, yang belum terdengar oleh telinga manusia, bahkan yang belum terdetak di hati atau di pikiran, di bayangan orang, belum pernah. Nabi nggak bisa dibayang. Terus saking terkesimahnya melihat keindahan kebesaran, dari atas aras itu jatuh satu tetes air, langsung mengenai lidah Rasul yang selama ini lagi sedang keluh, nggak bisa ngomong apa-apa, hanya terkesima, kaget, takjub. Begitu netes di lidah Rasul, langsung lidah ini bergerak, mengatakan kalimat-kalimat pujian, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini puncak di mana Nabi berhadapan dengan Sang Khalik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini berupa pujian untuk Allah. Kemudian Allah memberi salam. Assalamu alaika, menyambut kedatangan Nabi, memberi salam. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendapat salam, mendapat anugerah dari Allah, Nabi enggak langsung diterima lalu digagahi dewe, enggak. Nabi tetap sebagai pemimpin, sebagai rahmatan lil alamin. Beliau pun menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini di saat Nabi sedang berhadapan. Assalamu alaikum. Ini kan menunjukkan bahwa itu bahasa karena lu ngaji kan, itu kan mukhatab, artinya orang yang dikhitabi ada di depan. Semoga keselamatan atas kamu. Kamu berarti orangnya kan ada di depan. Ada di depan.
Ya, dah? Beda kalau semoga keselamatan atasnya, atas dia, atas mereka. Beda lagi tak? Tapi ini alaika, assalamu alaika, menunjukkan benar-benar jaraknya dekat, dekat sekali berhadapan, bercakapan. Itu artinya di saat kita sedang membaca itu pula, bayangkan kita sedang menghadap Allah berhadapan. Ini pada akhirnya kan begitu toh. Jadi Nabi mendapatkan assalamu alayka dari Allah, kemudian Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan, keberkahan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi Nabi juga tahu diri, istilahnya bukan digagai dewi, dirayuk dewi, tapi disebut juga orang-orang saleh. Saat itu malaikat Jibril tetap bisa menyaksikan, benar-benar Muhammad ini utusan Allah. Di saat itu Jibril dan malaikat keseluruhan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacaan ini Pak Bu yang biasa kita sebut di dalam sholat. Makanya Nabi setelah Isra Mi'raj, kemudian di situ puncaknya Nabi ketemu Allah dan diberi kalam. Kalau Nabi Musa disebut kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah. Ketika Allah memberi kalam, ya Muhammad, akhadtuka habibi, aku jadikan engkau sebagai kekasihku. Aku telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilku. Aku menjadikan Musa sebagai kalimku. Menjadikan Isa sebagai rohku. Dan itu semua aku jadikan untukmu. Lunas tak? Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi pun khalilullah. Nabi Musa kalimullah, Nabi juga jadikan kalimullah. Nabi Isa rohullah. Kabeh semua derajat-derajat yang diberikan nabi-nabi ini Allah berikan kepada Nabi. Ini puncaknya. Terus yang kedua, Nabi dipesan, wahai Muhammad, ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Kemudian kembali. Kembali ini artinya kembali kepada umatmu dengan membawa perintah sholat. Ini intinya. Intinya itu. Yang konon ceritanya sholat pertama 50, waktu 50 rakaat sampai mendapat kerutingan gara-gara ketemu Nabi Musa. Singkat ceritanya kan begitu toh. Nah, ada yang mungkin belum kita ketahui. Allah memberikan keistimewaan kepada umat ini. 8 keistimewaan. Jadi Nabi memohon kepada Allah bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita. Mohon maaf kalau 8 ini saya nggak hafal, tapi diantaranya saya sampaikan. Muhammad, diantaranya apa yang saya berikan kepada umat terdahulu itu, ketika mereka melakukan dosa, langsung saat itu pula siksa pun turun. Orang melakukan dosa mungkin nyolong, nipu, langsung benjol kepalanya, bisa jadi langsung ngontrat, ya. Beda kalau umat Muhammad, begitu saat ini melakukan dosa berkali-kali, aman-aman aja, siksanya masih ditangguhkan. Ini kelebihannya. Kedua, umat Muhammad ini sengaja Allah tidak kasih harta yang banyak seperti orang-orang dulu. Paling ya pas-pasan gitu aja. Kalau toh sekaya-kayanya orang sekarang tidak mungkin bisa melebihi orang dulu. Karena apa? Allah iman supaya nanti hisabnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu panjang umat Muhammad ini. Karena umat Muhammad ini disebut awalin, akhirin, khasirin. Disebut umat yang awal, umat yang akhir. Awal itu bukan berarti hitungannya, tapi awal pertama kali masuk surga. Padahal menurut hitungan keluarnya paling akhir. Ya, karena Nabi terakhir, maka umatnya umat
akhir zaman juga. Hitungannya paling akhir, tapi nanti di hari kiamat pertama kali yang masuk surga. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha. Aku haramkan surgaku ini dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk duluan Muhammad. Begitu juga haramtul jannati ala sa'iril umam hatta tadkhulahal ummatuka. Dan surga ini aku haramkan untuk dimasuki orang umat-umat terdahulu sebelum umatku masuk duluan. Jadi umat Muhammad ini menurut hitungan keluarnya paling belakang, tapi nanti masuk surganya paling duluan, dihisab paling duluan. Kalau ada yang masuk surga, masuk duluan. Kalau ada yang neraka, ya masuk duluan. Neraka ya neraka duluan. Itu. Makanya di situ tadi sudah disebutkan ada syafaatul husma. Kalau neraka